Buat tes ya. Selamat siang. Selamat siang. Hebat semua. Yang kedua saya akan tanya, apa kabar? Nah, jawabnya adalah tepuknya 2. Apa kabar? Apa kabar? Selamat siang. Apa kabar? Selamat siang. Oh, masih hebat. Yang ketiga, mungkin salah semua ini. Yang ketiga saya akan bertanya, masih semangat? Jawabannya adalah hentakan kaki. Oke ya, masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Apa kabar? Apa kabar? Selamat siang. Masih semangat? Oke, aku ngomong hebat. Kalau kalian semua ada masalah, kalian mau ngomong masih kuat. Baik, semuanya masih semangat dan masih bisa berkonsentrasi dengan sungguh-sungguh. Mari kita lanjutkan acara selanjutnya. Waktu kami serahkan kepada romo seterusnya untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Apa kabar? Ya, Bapak Ibu, nanti sudah sejenak istirahat, lalu saya kira juga sudah mulai apa ya yang kira-kira masih belum jelas atau perlu ditanyakan atau mungkin malah mau membagikan ya mungkin sedikit pencerahan atau kabut atau asap apapun ya kira-kira yang mungkin bisa, siapa tahu ya, kita sudah hadir di sini Romo Aurelius ini, siapa tahu bisa memberikan ya semangat atau apa harapan atau apapun itu. Maka siapa yang mungkin mau bertanya? Oh iya, silakan. Terima kasih Romo atas kesempatannya. Sebetulnya saya ada 2 pertanyaan. Satu-satu atau boleh 2? Pertanyaan pertama, tadi dikatakan mengenai pewartaan Yesus kan pada usia 30 ke atas, ya kan? Jadi selama itu dikatakan bahwa keluarga kudus diam dalam keheningan. Itu suatu misteri, tapi tidak ada pencitraan dan semua terarah pada Allah. Bagaimana orang bisa tahu kalau tidak semua terarah kepada Allah? Padahal di kitab suci selama itu Yesus tidak diketahui di mana. Saya juga ingin bertanya di mana Yesus pada saat itu sebelum usia 30. Itu pertanyaan saya pertama. Pada pertanyaan kedua, itu hal komunikasi atau relasi dengan Allah. Sering kita di dalam doa dikatakan kita harus banyak berrelasi dengan Allah. Kita berdoa kepada Yesus. Kemudian juga banyak dikatakan bahwa Ibu Maria adalah ibu yang baik bagi kita untuk memperantarakan doa-doa kita kepada Yesus. Kemudian kita berdoa kepada Ibu Maria. Tapi terjadi suatu kebingungan pada saat kita berdoa kepada Maria. Kita mengatakan, Ibu Maria, bantulah kami. Tapi mengapa kita tidak langsung berkata kepada Yesus? Bagaimana pendapat Romo? Terima kasih. Mengenai pertanyaan pertama, ya, misteri tiangnya keluarga kudus, ya, kita semua
semua penasaran seperti itu. Di mana dia berada waktu itu. Kesaksian Injil tidak banyak menceritakan apa yang mereka buat. Jadi yang mereka lakukan praktis dikenal sebagai orang di Nazaret. Jadi tidak ada suatu penampilan publik, karena kita tahu Yesus dalam penampilan publiknya itu mulai dengan baptisan di Sungai Yordan, sesudahnya itu seterusnya sampai wafat dan kebangkitannya. Yang kata-kata yang kita dapat dari Injil seperti itu. Apakah pernyataan saya bahwa hidup mereka sepenuhnya terarah pada Tuhan, di mana buktinya? Buktinya itu dari kitab suci sendiri, yang misalnya tentang Yesus dan juga Maria yang kita pelajari sebagai contoh. Mereka mengalami segala hal seperti dialami oleh semua manusia, tetapi seperti Yesus tidak berusaha. Jadi segala peristiwa kecemasan, karena kita mengakui bahwa Yesus Allah dan manusia, berarti tidak ada satu perasaan pun yang tidak dialami oleh Yesus. Sehingga Allah kita itu Allah yang manusiawi itu 100% Allah, 100% manusia, mengalami apa yang kita alami. Tapi dia tidak melakukan dosa. Diluputkan dari dosa. Itu juga yang terjadi dengan Maria di kandungan Maria. Mengalami segala hiruk-pikuk kesulitan sebagai orang beriman, tetapi tetap bebas dari dosa itu. Kesetiaan itu nanti kan terlihat kalau dalam diam selama 30 tahun itu dia, misalnya Yesus tidak setia, dia tidak akan disalibkan. Begitu juga dengan Maria dan seterusnya. Jadi kabar yang diterima dari mereka itu tetap berlaku, dihayati, kendati dalam kegelapan. Nah, kesetiaannya terletak di situ, termasuk berdiri di bawah salib, ikut juga dalam pemahaman Yesus, tapi kemudian tidak putus asa karena berkumpul dengan para rasul di Senator, mengikuti janji Yesus yang minta mereka untuk menantikan datangnya Roh Kudus, dan begitu juga hidup selanjutnya. Lalu soal komunikasi, memang itu jadi persoalan. Banyak orang dari gereja lain mempertanyakan kepengantaraan Maria dan Yesus. Seakan-akan kalau berdoa melalui Maria, lalu di mana letaknya? Kenapa tidak langsung saja ke Yesus? Itu sejarah penghayatan hidup orang Kristiani mengenai Maria. Semakin lama makin memperjelas bahwa Maria sumber segala rahmat, dihormati karena relasinya yang begitu dekat dengan Yesus. Maka